Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini masih melanjutkan pembicaraan tentang 15 cabang-cabang ibadah. Pembicaraan terakhir adalah tentang ibadah-ibadah lisan. Apa saja yang wajib dalam ibadah lisan dan apa saja hal-hal haram yang mesti dihindari dalam berbicara. Apa saja yang disunnahkan, apa saja yang dimakruhkan, ini semuanya alhamdulillah sudah selesai. Jemaah sekalian, kalau antum masih ingat, dari 20 larangan-larangan dalam berbicara, salah satunya yang sangat berat, padahal merupakan dosa besar, adalah riba. Saya lihat riba ini tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin dihindari oleh satu orang, tapi harus dihindari bersama-sama. Karena di antara penyebab riba adalah untuk menyepakati teman-teman berbicara. Itu salah satu penyebab riba, untuk menyamai, untuk mengimbangi kawan-kawan yang sedang berbicara. Jadi kalau meninggalkan gibah itu hanya kehendak satu orang, itu nggak akan terjadi. Nah, ulama-ulama kita menyebutkan bahwa ghibah yang paling buruk apabila mengandung dua unsur. Pertama, menghibah orang lain, yang kedua disertai dengan memuji diri. Salah satu contoh, seseorang mengatakan, ini keluarga tetangga saya ini keluarga berantakan. Kalau keluarga saya sih alhamdulillah gak seperti itu. Anda melakukan dua dosa sekaligus. Pertama, Anda mencemooh tetangga Anda, saat yang sama Anda memuji keluarga Anda. Nah, di sini terjadi ghibah yang sangat buruk. Karena terjadi dua pasal, dua pelanggaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Tidak boleh kalian melihat diri kalian lebih bersih, lebih tinggi, lebih baik daripada orang lain. Karena hanya Allah yang Maha tahu siapa yang betul-betul bertakwa di antara kalian. Jadi dua tingkatan ghibah itu. Ghibah pertama hanya sekedar mencemooh, menggibah, menggunjing orang lain. Tetangga sebelah ini rumah tangga berantakan. Dan yang paling buruk apabila disertai dengan meninggikan dan menganggap diri hebat. Tetangga saya ini
rumah tangga berantakan, enggak seperti rumah tangga saya. Kalau rumah tangga saya baik-baik saja. Ini ghibah yang paling buruk. Jemaah sekalian yang saya hormati, sekali waktu Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala sedang duduk bersama Amirul Mukminin Sulaiman ibn Abdul Malik. Beliau salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Nah, tiba-tiba didatangkanlah seseorang yang suka membuli Amirul Mukminin, suka menggunjing Amirul Mukminin. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah terpancing emosi. Beliau mengatakan, orang ini selalu menggunjing saya, selalu membuli saya. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, apakah itu memang benar wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, faktanya ada. Si fulan yang cerita kepada saya bahwa ini tukang bully, bahwa ini tukang gunjing. Si fulan ini faktanya, saksinya. Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, kalau si fulan ini yang melaporkan ini tukang gunjing, lalu Anda membenarkan si pelapor, wahai Amirul Mukminin, si pelapor ini adalah ghibah. Dan orang yang ghibah itu gak mungkin dibenarkan. Tidak ada orang yang ghibah yang perlu dibenarkan. Wahai Amirul Mukminin, lepaskan orang ini. Kalau kesaksian Anda hanya melalui seseorang yang berghibah, bicara orang yang ghibah itu tidak ada kebenarannya, gak perlu diterima wahai Amirul Mukminin. Akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah melepaskan orang-orang yang disebut-sebut melakukan bully itu. Nah, di sini kita ambil satu pelajaran penting, bahwa apabila seseorang melaporkan kepada Anda bahwa si fulan begini-begini, maka tukang lapor ini sesungguhnya adalah tukang ghibah. Dan tukang ghibah ini tidak perlu dibenarkan. Nah, kadang-kadang kita merasa saya perlu melakukan cross check, saya perlu melakukan tabayun. Tabayun Anda terhadap seorang tukang ghibah berarti Anda membenarkan. Tabayun Anda terhadap sebuah ghibah berarti Anda membenarkan ghibah itu. Padahal ghibah itu adalah kebodohan yang mesti diabaikan, tidak boleh ditanggapi. Allah berfirman, wa a'rid 'anil jahilin, abaikanlah orang-orang bodoh. Di antara orang-orang bodoh adalah orang-orang yang melakukan ghibah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, insyaallah kajian hari ini pada halaman 188 Imam Ibnu Qayyim mengatakan para ulama salafus saleh berbeda pendapat. Halaman 188. Beliau berkata, wa qad ikhtalafa as-salafu hal fi haqqihi kalamun mubahun mutasawi at-tarafain ala qawlain. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ulama-ulama kaum salaf, artinya mereka yang hidup di generasi Nabi, di generasi sahabat, atau di generasi tabi'in, atau tabi'in. Dari tengah-tengah ulama generasi salafus saleh itu muncul satu diskusi ilmiah, kata Ibnu Qayyim. Apa itu? Apakah ada pembicaraan yang hukumnya mubah? Pembicaraan yang hukumnya wajib ada. Pembicaraan yang hukumnya haram ada. Pembicaraan yang hukumnya sunnah dan makruh ada.
Tapi apakah ada pembicaraan yang status hukumnya mubah? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini didiskusikan oleh kalangan ahli dari generasi salafus saleh. Imam Ibnul Munzir rahimahullah menyebutkan ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, tidak ada pembicaraan yang hukumnya mubah. Jadi pembicaraan itu hanya ada 4 hukum: wajib atau haram, sunnah atau makruh. Tapi apakah ada pembicaraan yang hukumnya mubah? Pendapat pertama menyebutkan tidak ada pembicaraan yang mubah. Anda tahu jamaah sekalian, yang dimaksud dengan mubah sesuatu yang tidak bernilai baik dan tidak bernilai buruk. Sesuatu yang tidak bernilai positif juga tidak bernilai negatif. Kalau misalnya Anda jalan pagi, tidak ada nilai buruknya, juga tidak ada nilai baiknya. Kalaupun ada nilai buruk itu karena faktor lain. Misalnya jalan kaki, jalan pagi sambil buka aurat. Ini menjadi terlarang bukan karena jalan kakinya, tapi karena buka auratnya. Tapi intinya, jalan kaki sebatas jalan kaki, tidak bernilai baik dan tidak bernilai buruk, maka hukumnya adalah mubah. Anda tidur siang sebatas tidur siang dinamakan mubah. Karena dia bukan kebaikan, dia juga bukan keburukan. Kalau kemudian Anda niatkan untuk sholat malam, maka ada nilai kebaikan, tapi bukan dari tidurnya, tapi dari niat sholat malamnya. Itu yang dimaksud dengan mubah. Tidak bernilai baik dan tidak bernilai buruk. Nah, pendapat yang pertama dari kalangan ulama salafus saleh bahwa tidak ada ucapan yang hukumnya mubah. Jadi ibadah lisan ini lebih sempit. Tidak ada hukum yang mubah dalam pembicaraan lisan. Pembicaraan lisan ada yang haram, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang sunnah. Ya, ada yang bernilai baik, boleh jadi baik karena wajib atau baik karena sunnah. Atau terkadang pembicaraan itu bernilai buruk, buruk karena haram atau buruk karena makruh. Nah, tapi adakah ucapan lisan yang hukumnya mubah? Pendapat pertama mengatakan tidak ada ucapan lisan yang hukumnya mubah. Nah, kenapa demikian? Karena ucapan lisan itu cuma 2 macam. Kebaikan atau keburukan. Tidak baik, tidak buruk, tidak ada. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama ini hadis dari Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa ma kana min dzikrillahi wa ma walahu. Semua ucapan anak Adam adalah keburukan baginya dan bukan kebaikan, kecuali ucapan yang mengandung zikrullah ataupun yang sama dengan zikrullah. Yang sama dengan zikrullah adalah ucapan kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf, nahi munkar, memberi nasihat dan selanjutnya. Nah, jadi dalam hadis ini mengatakan semua ucapan anak Adam adalah keburukan baginya, bukan kebaikan, kecuali ucapan yang mengandung zikrullah ataupun ucapan yang mengandung kebaikan. Artinya dalam hadis ini Nabi mengatakan
ucapan itu cuma dua. Yang mengandung kebaikan, kalau nggak mengandung kebaikan berarti itu keburukan. Makanya dalam hadis lain Nabi kita bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Dalam hadis ini pun Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan hanya dua saja. Kalau Anda punya kebaikan, bicaralah. Kalau tidak ada kebaikan, diamlah. Berarti bicara lisan ini cuma dua, baik atau buruk. Kalau ada kebaikan maka bicaralah. Kalau tidak ada kebaikan berarti itu keburukan, maka diamlah. Jadi apakah ada bicara yang hukumnya mubah? Jawabannya tidak. Berkenaan dengan hadis ini, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan seluruh pembicaraan hanya 4/4, hanya 4 macam. 3 macam pembicaraan terlarang dan hanya 1 pembicaraan yang boleh. Baik. Pembicaraan terlarang, jadi ada 4 pembicaraan, 3 terlarang, 1 boleh. Adapun pembicaraan yang boleh itu cuma 1, yaitu kebaikan murni. Kalau ada kebaikan yang sifatnya murni, silakan bicaralah. Kebaikan murni dengan 2 pengertian. Pertama, dari segi fakta memang terbukti. Tapi pembicaraan sesuai fakta belumlah sebuah kebaikan kalau efeknya buruk. Tapi kalau dua-duanya positif, faktanya ada, efeknya baik, ini yang dinamakan kebaikan. Ini yang dinamakan kebaikan murni. Jadi tidak semua yang berfakta itu lalu Anda ucapkan dengan alasan ini kebaikan. Tidak. Satu ucapan dinamakan baik apabila terpenuhi 2 hal. Pertama, secara fakta memang terbukti. Dan yang kedua, secara efek memang maslahat. Walaupun faktanya jelas, tapi maslahatnya tidak ada, mengucapkan itu adalah keburukan. Anda tahu keburukan seseorang, Anda lihat langsung, itu fakta kan? Tapi kalau Anda harus sampaikan kepada orang lain, apa efeknya? Efeknya keburukan. Baik. Ini nomor 1. Jenis pembicaraan yang murni kebaikan dengan 2 pengertian. Pembicaraan kedua, murni keburukan. Dusta, adu domba, itu murni keburukan. Ini nomor 2. Nomor 3, kebaikan tapi bercampur dengan keburukan. Kebaikan tapi bercampur dengan keburukan. Yang keempat, tidak baik dan tidak buruk. Jadi ini ada 4. Nomor 1, pembicaraan yang murni kebaikan, silahkan ucapkan. Tetapi tiga hal ini tahan, jangan ucapkan. Pertama, pembicaraan yang murni keburukan. Yang kedua, pembicaraan yang mengandung kebaikan tapi bercampur dengan keburukan. Kadang-kadang kita bicara berkonsultasi tapi ujung-ujungnya gibah. Ya, merasa berkonsultasi tapi mengandung gibah. Ini kebaikan bercampur keburukan. Lalu yang ketiga, pembicaraan yang tidak baik, tidak buruk. Andai kata nomor 4 ini ada. Jadi Anda lihat dari 4 kategori jenis bicara ini, hanya nomor 1 yang boleh Anda ucapkan, yaitu
pembicaraan yang murni kebaikan. Artinya 3/4 dari jenis bicara Anda harus diam. Yang pertama, bicara yang murni keburukan. Yang kedua, bicara yang kebaikan tapi mengandung keburukan. Dan yang ketiga, bicara yang tidak baik dan tidak buruk. Bicara yang tidak baik, tidak buruk, ya misalnya seperti bercanda. Bercanda yang gak ada gunanya gitu kan. Misalnya kawan lewat, oh baju baru nih ya. Kawan kebetulan baju baru. Lalu Anda ngeledekin, oh Masya Allah baju baru ya. Itu kan tidak ada baik, tidak ada buruk. Nah, jadi sabda Nabi kita yang berbunyi, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Ucapkan kebaikan atau diamlah. Anda bicara kebaikan dalam satu hal, tapi Anda wajib diam dalam 3 hal. Baik. Hadis yang ada di hadapan Anda ini, hadis Ummu Habibah ini sebetulnya adalah hadis yang dhaif dari segi sanad. Tetapi makna hadis ini dikuatkan dengan ayat 114 dalam surat An-Nisa. Ya. Maka Imam Al-Qari rahimahullah mengatakan hadis ini dhaif dari aspek sanad dan riwayat. Tetapi makna hadis ini dikuatkan ayat 114 dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidaklah ada kebaikan dalam bisik-bisik dan bicara mereka, kecuali bisik-bisik dan bicara yang sifatnya menyuruh sedekah, ma'ruf, menyuruh kebaikan, islahin bainan nas, ataupun menyuruh perdamaian di antara manusia. Nah, ayat ini mendukung makna hadis tersebut, sehingga kedaifan hadis ini terbantu dengan ayat 114 surat An-Nisa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian pada halaman 189 di sini pun Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalil kedua bahwa tidak ada ucapan yang hukumnya mubah. Cuman ini untuk membantah orang yang mengatakan. Intinya gini, mundur lagi sedikit halaman 188. Kata Imam Ibnu Qayyim, kelompok yang kedua mengatakan bahwa ada ucapan yang mubah. Lisan satu dari sekian anggota tubuh. Kalau semua anggota tubuh memiliki perbuatan yang mubah, begitupun dengan lisan. Mata ini punya perbuatan yang mubah, telinga ini punya perbuatan yang mubah, tangan kaki ini punya perbuatan yang mubah. Semua anggota tubuh memiliki perbuatan yang mubah. Atas dasar itu, maka ucapan pun ada yang mubah. Ini jawaban golongan yang kedua. Mereka mengatakan ada ucapan yang mubah. Dalilnya apa? Dalilnya kias, analogi. Kias apa? Bukankah seluruh anggota tubuh memiliki perbuatan yang mubah? Iya, begitu juga dengan lisan. Ada perbuatan dan ucapannya yang mubah. Halaman 189 Imam Ibnu Qayyim membantah. Beliau mengatakan menyamakan lisan dengan anggota-anggota tubuh lain itu tidak tepat. Seluruh anggota tubuh memiliki perbuatan mubah, begitu juga dengan lisan. Mempersamakan ini keliru, kata Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena lisan berbeda dari semua anggota tubuh. Jadi kalau seluruh anggota tubuh memiliki perbuatan yang hukumnya mubah, tapi lisan itu tidak. Baik.
Wahai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apa buktinya bahwa lisan beda dengan seluruh anggota tubuh? Sehingga kalau seluruh anggota tubuh memiliki perbuatan yang mubah, maka lisan tidak memiliki perbuatan yang mubah. Apa perbedaannya? Di sini beliau menyampaikan sebuah hadis. Anda lihat pada halaman 189. Menurut hasil kajian atau tahqiq kami bahwa gerakan lisan dengan perkataan tidak melainkan apabila anak Adam. Anda lihat di sini, ini adalah hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Apabila anak Adam bangun pagi hari, maka seluruh anggota badannya mengajukan apel kepada lisan. Ini salah ucapan. Ya, yang dimaksud di sini, kata Nabi, idza asbaha ibnu Adam, apabila seorang anak Adam sampai di pagi hari, maka seluruh anggota tubuh menyatakan ketundukan terhadap lisan. Seluruh anggota tubuh menyatakan sikap tunduk kepada lisan. Apa sikap tunduk itu? Bertakwalah kepada Allah karena kami selalu denganmu. Jika engkau lurus maka kami juga lurus, dan jika engkau bengkok maka kami juga bengkok. Jadi kata Nabi SAW, inilah sebuah ikrar seluruh anggota tubuh kepada lisan. Seluruh anggota tubuh berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah, karena kami seluruh anggota tubuh ini sesuai dengan kamu. Kalau kamu istiqamah dan lurus, maka kami pun akan istiqamah dan lurus. Tapi kalau kamu bengkok, maka kami pun akan bengkok. Jadi kami seluruh anggota tubuh sesuai dengan kamu, mengikuti keadaan kamu. Nah, dalam hadis ini Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa lisan berbeda dengan seluruh anggota tubuh. Karena seluruh anggota tubuh mengikut dan lisan diikuti. Lisan ini adalah imam, seluruh anggota tubuh adalah makmum. Hadis ini hadis Abu Sa'id, hukumnya kualitasnya sahih. Disahihkan Syekh Albani dalam kitab Sahihut Targhib. Nah, hadis inilah yang menjadi dasar, yang menjadi alasan bahwa lisan tidak bisa disamakan dengan seluruh anggota tubuh. Karena seluruh anggota tubuh itu makmum, sementara lisan itu adalah imam. Maka Nabi bersabda, idza asbaha ibnu Adam, apabila anak Adam telah sampai di pagi hari, fa inna a'dha'ahu tukaffirul lisan, seluruh anggota tubuhnya menyampaikan sikap tunduk kepada lisan. Seluruh anggota tubuh berkatakan, ittaqillaha fina, bertakwalah wahai lisan kepada Allah, karena kami seluruh anggota tubuh sesuai dengan kamu. Kalau kamu baik, kami akan baik, tapi kalau kamu rusak, kami akan ikut rusak. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam membedakan antara lisan dengan seluruh anggota tubuh, berarti lisan tidak bisa disamakan dengan anggota tubuh. Kalau anggota-anggota tubuh memiliki perbuatan yang mubah, maka lisan tidak demikian. Dan tidak bisa dikatakan lisan memiliki perbuatan yang mubah berdasarkan kias, berdasarkan analogi, karena lisan tidak bisa dianalogikan dengan anggota tubuh lain. Sebetulnya ada hadis lain yang hampir sama. Hadis sahih diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas ini sejalan betul dengan hadis Abu Sa'id tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqamah imanu 'abdin, seluruh anggota tubuh seorang hamba,
hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya benar-benar istiqamah. Kalau hati itu telah istiqamah, maka seluruh anggota tubuh itu akan ikut istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tetapi kalbu dan hati ini tidak akan istiqamah kalau lisan tidak istiqamah. Jadi kalbu seseorang, hati seseorang tidak akan istiqamah kalau lisannya tidak istiqamah. Nah, seolah Nabi kita ingin berkata, istiqamah itu berawal dari lisan. Istiqamah lisan inilah yang kemudian mengawali istiqamahnya hati. Dan kalau hati telah istiqamah, maka akan istiqamah pula seluruh anggota tubuh. Jadi 3 urutan istiqamah ini berawal dari lisan. Lisan istiqamah pertama kali, maka hati pun menjadi istiqamah, lalu seluruh anggota tubuh pun menjadi istiqamah. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawaqiqahu." Dan tidaklah seseorang akan memasuki surga apabila tetangga masih merasakan gangguan-gangguannya. Kalau tetangga masih merasakan gangguan Anda tidak akan masuk surga. Ini berarti mengganggu tetangga terancam tidak masuk surga. Ini menunjukkan dosa besar. Hati-hati apa yang membuat tetangga Anda terganggu. Tetapi terganggu yang memang disengaja. Kadang-kadang Anda terganggu tapi tidak disengaja. Anda goreng terasi, tetangga kita mungkin terganggu, tapi bagaimanapun ini tidak disengaja. Ya, misalnya bentar-bentar suka durian, beli durian motong misalnya. Kalau dikasih tetangga kan dia nggak terganggu ya. Tapi kalau Anda cuma makan, tetangga kebagian baunya doang, mungkin dia terganggu. Tapi bagaimanapun ini bisa ditolerir. Nah, tapi kalau misalnya Anda mengeluarkan suara kencang dan lain-lain, itu mengganggu. Jemaah sekalian yang saya hormati, dari diskusi ini semuanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan bahwa semua anggota tubuh memiliki perbuatan yang mubah. Satu-satunya anggota tubuh yang tidak memiliki perbuatan yang mubah adalah lisan. Maka lisan ini hanya di antara 2, baik atau buruk. Apakah ada yang netral, tidak baik, tidak buruk? Tidak ada perbuatan lisan yang netral, tidak baik, tidak buruk, tidak ada. Ucapan-ucapan lisan itu hanya baik karena wajib atau baik karena sunnah, atau buruk karena haram atau buruk karena makruh. Adapun ucapan lisan yang betul-betul netral, tidak baik, tidak buruk, tidak ada. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, hal ini semua menunjukkan jemaah sekalian betapa pentingnya menjaga lisan. Kalau anggota-anggota tubuh lain ada ruang yang bernama mubah, tapi ternyata lisan ini tidak memiliki ruangan yang bernama mubah. Maka kata kuncinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Ucapkan kalau memang ada kebaikan, dan diamlah kalau memang tidak ada kebaikan itu. Jemaah sekalian, oleh sebab itu dalam hadis Uqbah radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apa keselamatan itu? Kata Nabi SAW, keselamatan itu ada 3. Yang pertama, amsik alaika lisanaka. Kata Nabi SAW, kendalikan bicara. Ini keselamatan yang pertama, kendalikan bicara. Cara mengendalikan bicara yang tadi, kalau ada kebaikan bicara, kalau tidak ada kebaikan diam. Itu namanya mengendalikan bicara.
Ini keselamatan yang pertama, kendalikan bicara. Yang kedua, keselamatan yang kedua kata Nabi SAW, wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu lapang untukmu. Maksudnya kurangi di luar dan lebih banyak di dalam rumah. Di luar rumah Anda dikendalikan oleh orang lain, tapi di dalam rumah Anda yang mengendalikan situasi. Maka kata Nabi SAW, kurangi di luar dan lebih banyaklah di dalam rumah. Keselamatan yang ketiga kata Nabi SAW, wabki ala khati'atik, menangislah atas dosa-dosa. Jadi air mata dan tangisan untuk dosa-dosa adalah keselamatan. Jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan tuba liman amsakal fadla min kalamihi wa a'tal fadla min malihi. Beruntunglah orang yang menahan bicara yang berlebihan tetapi memberikan harta yang berlebihan. Jadi kalau harta Anda berlebih, berikan. Tapi kalau bicara Anda berlebih, tahan. Kata ulama kita, ini orang beruntung. Menahan ucapan yang berlebih dan menyebarkan harta yang berlebih, ini keuntungan. Baik jemaah sekalian, dengan demikian selesailah pembicaraan kita tentang ibadah lisan. Berikutnya jemaah sekalian adalah tentang ibadah anggota tubuh. Ibadah anggota tubuh seperti misalnya tangan, seperti kaki dan lain-lain. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa ammal ubudiyatul khamsu ala halaman 191, wa ammal ubudiyatul khamsu ala al-jawarih fa ala 25 martabatan aidan. Adapun ibadah yang 5, ibadah yang 5 berarti wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ibadah yang 5 dalam hubungannya dengan al-hawas, dengan panca indera, maka melahirkan 25 ibadah. Karena panca indera Anda ada, panca indera kita ada 5. Setiap satu panca indera memiliki 5 ibadah. 5 kali 5, 25. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adapun ibadah yang 5 yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, ini 5, dalam hubungannya dengan panca indera menghasilkan 25 ibadah. Baik, yang pertama adalah fa'alas sam'i, ibadah dalam indera pendengaran. Yang pertama, ibadah yang sifatnya wajib bagi pendengaran adalah wujubul, halaman 191, wujubul insat wal istima' lima aujabahu Allah wa rasuluhu alaihi. Ya, ibadah pendengaran yang pertama kata beliau adalah pendengaran berkewajiban untuk mendengarkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ada hal-hal yang diwajibkan oleh Al-Quran, juga diwajibkan oleh hadis untuk didengar. Nah, ini ibadah pendengaran yang pertama, yaitu mendengar apa yang wajib didengar. Apa itu? Seperti mendengarkan keterangan tentang Islam. Artinya keterangan tentang Islam yang dimaksudkan adalah talabul ilm. Anda tahu jemaah sekalian, menuntut ilmu hukumnya secara umum adalah wajib. Dalam hadis Nabi kita bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan fardu dan kewajiban bagi seorang muslim. Maka mendengarkan ilmu itu hukumnya adalah wajib. Mendengarkan ilmu itu hukumnya adalah wajib. Begitu juga dengan iman.
Artinya mendengarkan keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan keimanan, itu hukumnya juga wajib. Baik, demikian pula mendengarkan bacaan imam dalam salat. Imam dalam salat yang jahar, maghrib, isya, dan subuh, mendengarkan bacaan imam tersebut hukumnya wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka lakukan dua hal. Fastami'u, dengar, wa ansitu, diam. Jadi Anda dengar saja, tapi Anda tidak diam, tidak cukup. Jadi lakukan dua hal apabila Al-Quran diperdengarkan. Yang pertama, dengarkanlah. Yang kedua, diamlah. Dengar dan diam. Ketika Anda melakukan dua hal ini, Allah berjanji memberikan Anda satu hal, la'allakum turhamun. Allah akan memberikan kalian rahmat. Ini perlu untuk kita pahami baik-baik. Ketika Allah menjanjikan rahmat, disebabkan karena Anda mendengar dan diam untuk Al-Quran, penyebutan rahmat dalam ayat ini bersifat global. Allah tidak menyebutkan Allah berikan kalian rahmat dalam bentuk uang, Allah berikan kalian rahmat dalam bentuk kesehatan. Allah tidak menyebutkan rahmat itu secara detail, tapi Allah menyebutkan rahmat itu secara global. Kenapa demikian? Ada satu kaidah dalam ilmu tafsir berbunyi al-ibhamu lit-ta'zim. Semua yang diglobalkan keterangannya oleh Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa itu luar biasa. Jadi karena rahmat yang akan Anda peroleh adalah rahmat yang luar biasa, maka disebutkanlah rahmat itu dalam bentuk global, bukan dalam bentuk yang kecil. Jadi boleh jadi Anda sedang ada utang piutang, tapi begitu Anda hari ini dengarkan Al-Quran dan diam, dengar dan diam, tiba-tiba utang piutang Anda diikhlaskan oleh kawan. Atau siapa tahu misalnya Anda yang tadinya gelisah sekali, entah kenapa saya ini gelisah, tapi begitu Anda mendengarkan Al-Quran dan diam, gelisah ini ternyata kemudian menjadi hilang. Jadi Allah lah yang maha tahu rahmat apa yang lebih baik untuk Anda ketika Anda diam dan mendengarkan Al-Quran. Baik, jadi mendengarkan bacaan imam dalam salat yang jahar. Oh, kalau begitu, kalau imam sudah selesai Fatihah, saya nggak perlu baca ayat lagi. Nah, itulah dalam pandangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan Anda tahu ini masalah adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Berikutnya adalah dan mendengarkan khutbah menurut pendapat yang lebih sahih. Di antara ibadah wajib dalam pendengaran adalah mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu ilmu. Karena khutbah itu adalah pembicaraan tentang keimanan. Maka ulama-ulama kita menegaskan memang tidak semuanya, tapi sebagian ulama mengatakan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar dan diam. Al-Quran yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Al-Quran, tapi Al-Quran yang dimaksudkan dalam ayat ini juga adalah khutbah. Dan yang dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagian ulama menafsirkan Quran dalam ayat ini adalah khutbah, karena tidak ada khutbah tanpa Al-Quran. Baik. Oh, bagaimana kalau seseorang tertidur? Kalau seseorang tertidur, tentu gugur kewajiban itu. Gugur kewajiban disebabkan tertidur.
Jangankan khutbah jamaah sekalian, salat sekalipun gugur disebabkan karena tertidur. Nabi kita bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha ila dzakaraha." Siapa yang tertidur saat salat masuk ataupun lupa, maka hendaklah ia melakukannya saat bangun dan saat ingat. Jadi salat saja gugur disebabkan karena seseorang tertidur, tidak wajib. Jadi kapan wajib salat? Ketika sudah bangun. Nah, hanya saja kalau setiap Jumat tidur, itu penyakit. Jadi kalau hanya sesekali tidur jamaah sekalian, itu memang niat. Kalau tidur terus menerus itu memang niat. Ya sebagian orang Masya Allah dari rumah udah berencana mana tiang, itu 5 tak dan tiang, berarti saya harus di belakang. Jadi dari rumah memang sudah merencanakan tidur. Wajar kalau setiap Jumat selalu tidur. Mendekur lagi kadang-kadang, mendekur. Nah, tapi kalau tidurnya hanya sesekali, saya kira orang yang tertidur itu orang yang dikalahkan oleh matanya. Alhamdulillah profesi saya sebagai guru sudah bertahun-tahun, saya tidak pernah memarahi mahasiswa karena tidur. Ya, tidak pernah saya marahi mahasiswa karena tidur. Kalau tidur saya biarkan dia tidur. Mungkin dia gelisah, tidur inilah satu-satunya istirahat buat pikiran, biarkan. Tidak pernah, alhamdulillah. Karena orang yang tidur itu memang orang yang dikalahkan, orang yang tidak mampu melawan. Subhanallah. Bawa kendaraan saja, dengan tidur dia akan bahaya, dia akan celaka. Tapi tidur itu mengalahkan semua orang. Baik, jadi dengan demikian mendengarkan khutbah adalah ibadah wajib dalam pendengaran. Berikutnya di sini beliau mengatakan haram bagi telinga. Apa saja yang diharamkan bagi telinga? Pertama adalah mendengarkan kekafiran dan bid'ah. Jadi kalau Anda dengarkan ucapan-ucapan kufur atau Anda dengarkan ucapan-ucapan bid'ah, Anda wajib tutup telinga. Maka Allah berfirman, "An ila sami'tum ayatin la yukfaru biha wasta'zahu biha fala taqudu ma'hum hatta yaqudu fi haditsin ghairi." Apabila kalian dengarkan orang-orang yang selalu mencemooh ayat-ayat Allah, maka jangan duduk dengan mereka sampai mereka mengubah pembicaraan. Di pembicaraan-pembicaraan yang mengandung kekufuran atau pembicaraan-pembicaraan bid'ah, zikir bid'ah dan lain-lain, ini mendengarkannya hukumnya adalah haram. Kata Ibnu Qayyim, kecuali kalau dalam mendengarkan itu terdapat kemaslahatan yang kuat, seperti untuk mengkanter. Kadang-kadang kita perlu mengetahui kekufuran bukan untuk mengikutinya, tapi untuk mengkanter. Ya, karena kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak, kita punya tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, kadang-kadang kekufuran ini menyerang keluarga kita, sehingga perlu mendengarkan kekufuran itu agar bisa mengkanter. Atau untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan berbuat bid'ah. Hal kedua di mana Anda diberikan keringanan hukum untuk mendengarkan bid'ah adalah untuk membuktikan bahwa orang ini memang orang sesat. Karena Anda nggak bisa mengatakan fulan ini sesat kalau hanya katanya dan katanya. Maka Anda datang mendengarkan langsung ceramahnya ataupun zikirnya karena Anda perlu untuk memvonis, untuk menjelaskan status ini orang ini sesat atau tidak. Nah, sesat, menjelaskan status kesehatan sesatan seorang tidak bisa melalui ucapan pihak ketiga, maka Anda mendengarkan langsung. Tapi saya kira ini bagi orang yang berilmu ya. Kalau bagi orang awam, takutnya kita akan larut. Ya, larut karena orang-orang yang membicarakan kesesatan biasanya pintar berbicara. Karena mereka pintar mengemas kesesatan itu.
Maka banyak orang yang ada. Atau untuk menambah kuatnya iman dan berpegang pada sunnah setelah mengetahui lawan-lawannya berupa kekafiran. Kadang-kadang kata Ibnu Qayyim di sini, iman kita lebih kuat setelah mengetahui kekufuran. Maka mendengarkan kekufuran untuk menguatkan keimanan itu perlu. Ini ucapan Ibnu Qayyim ini perlu Anda paham. Kadang-kadang keimanan kita menjadi lebih kuat setelah kita tahu kekufuran. Nah, maksudnya begini, mungkinkah Anda kokoh dalam tauhid kalau Anda nggak mengerti syirik? Nggak mungkin kan? Anda harus paham syirik dulu, baru Anda bisa bertauhid. Nah, itu yang beliau maksudkan di sini. Kadang-kadang perlu mengetahui kekafiran agar iman lebih mantap. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kami para sahabat memiliki keimanan yang baik karena kami pernah menjadi kafir. Yang aku khawatirkan, kata Umar, adalah muncul orang-orang yang beriman dan tidak mengenal kekafiran. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Araftu syarra la lisyarr, walakin li'attaqiyahu." Kadang-kadang keburukan itu perlu kita ketahui, bukan untuk hanyut dan mengikutinya, tapi agar kita menghindar. Kalau Anda nggak mengenali keburukan, Anda nggak bisa menghindar. Baik. Juga seperti mendengarkan rahasia orang yang sengaja menjauhkan diri dari Anda dan tidak suka menampakkan. Ini juga diharamkan. Diharamkan mendengarkan rahasia orang yang memang merahasiakannya dari Anda. Karena begini, kejahatan itu ada dua. Kejahatan yang dinampakkan, seperti orang-orang fasik yang memang bangga dengan kejahatannya. Dan yang kedua, ada kejahatan yang dirahasiakan. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan pendengaran haram berikutnya adalah mendengarkan rahasia orang lain. Artinya kejahatan-kejahatan yang dirahasiakan orang lain, mendengarnya adalah sebuah pendengaran haram. Di bawah beliau mengatakan demikian juga mendengarkan suara wanita yang bukan mahram yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Ini pendengaran haram berikutnya, yaitu suara wanita yang bisa memancing syahwat. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling membahayakan laki-laki lebih dari wanita. Makanya wanita lewat dengan minyak wangi, laki-laki terfitnah. Oh, ini siapa ini? Atau wanita lewat dengan pakaian yang berlebihan. Ya, itu juga laki-laki terfitnah ini. Termasuk suara perempuan. Maka dalam surat An-Nur, ketika pembicaraan laki-laki dan perempuan sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari, maka Allah berfirman, "Fala yakhda'na bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbihi marad." Kata Allah Subhanahu wa taala, karena pembicaraan laki-laki dan perempuan adalah satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, maka perempuan dilarang melembutkan suara ketika bicara dengan laki-laki. Ini perempuan kalau Anda belanja dengan bank sayur, tidak usah dilembut-lembutkan suaranya. Tidak usah dilembut-lembutkan, "Abah, kurang dong." Gitu. Jangan dilembutkan, haram itu. Agama mengharamkan perempuan melembutkan suaranya bicara dengan laki-laki. Giliran sama suami di rumah keras suaranya. Sama bang sayur cuman mengharapkan kortingan 500 perak barangkali. Nggak boleh jemaah sekalian. Kurang ya bang ya. Silakan nawar. Tapi bahwa Anda melembutkan bicara Anda nggak boleh. Kata Allah, "Fayatma'u alladhi fi qalbihi marad." Kalau kalian perempuan melembutkan bicara, maka hati orang-orang munafik akan menginginkan kalian. Hati
Orang-orang munafik akan menginginkan kalian. Ini orang-orang munafik hatinya penuh dengan syahwat. Begitu mendengarkan suara yang lembut, hati yang penuh syahwat ini mulai menyusun rencana. Gimana cara. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kalau mendengarkannya dalam keadaan darurat, tentu itu dibenarkan. Berikutnya, di antara pendengaran haram, begitu pula mendengarkan musik dan alat-alat hiburan seperti kecapi, gitar, seruling dan sebagainya. Haram juga. Cuman karena pencampuran ini yang membuat orang hanyut. Sekarang gini, alat musik ini haram. Ketika dicampur dengan salawat, itu yang menghanyutkan orang. Alat musik, sekedar alat musik itu sudah jelas. Ya, makanya misalnya ada orang mengatakan saya berdakwah dengan musik saya, dengan dangdut saya. Karena dia bilang begitu. Ada nggak tuh? Tantangin aja. Bapak kalau memang dangdut bapak nih dakwah, di masjid Istiqlal saja. Jangan di Ancol, jangan di Taman Mini. Di dalam masjid sekalian bawa orjen, bawa gitar. Mau nggak dia? Nyatanya dia nggak mau dangdutan di dalam masjid. Padahal dia mengatakan di dangdut saya ini dangdut dakwah. Kalau dangdut dakwah di masjid saja. Oh jangan, ketika di masjid Anda nggak mau dangdut dakwah, itu jawaban Anda untuk Anda bawa dangdut dakwah itu nggak ada. Ya, jadi kecuali musik yang sedikit itu dimaafkan. Anda belanja di supermarket, gitu kan? Anda belanja di supermarket, tentu supermarket ini musik diperdengarkan supaya orang yang belanja ini tenang hatinya, mungkin seperti itu. Nah, itu sih musik yang memang tidak disengaja. Baik. Oh iya, tapi masalah ini masalah khilafiyah. Betul, ini masalah khilafiyah. Tapi dalam masalah khilafiyah, tugas Anda adalah menghindar, bukan hanut. Kaedahnya berbunyi, al-khuruju minal khilafi mustahab. Melepaskan diri dari khilafiyah, hukumnya sunnah. Maka itu masih ingat kemarin kita katakan bahwa orang yang selalu menyebutkan khilafiyah untuk sampai kepada syahwat, kata Imam Auza'i, ini orang punya agama yang sangat tipis. Sekarang coba Anda hayalkan, Anda bayangkan seseorang soal musik khilafiyah, akhirnya dia ambil hukum yang mengatakan boleh. Soal aurat laki-laki, kata dia hanya kelamin, kalau paha tidak. Akhirnya dia buka baju, pamer paha. 2. Soal rokok dia mengatakan, saya cenderung pendapat yang mengatakan boleh. Sekarang Anda bayangkan orang seperti ini dengar musik, nyundut rokok dengan celana pendek. Ini orang-orang ini. Anda bayangkan orang ini agamanya di mana coba? Nyundut rokok, dengar musik fly begini, kemudian celana pendek. Ini coba Anda gambarkan orangnya. Apakah Anda melihat agama orang ini atau tidak? Anda nggak melihat agamanya. Makanya orang yang mencari keringanan-keringanan hukum untuk sampai kepada syahwat, agamanya sangat tipis. Terus terang jemaah sekalian, musik itu enak nggak sih? Enak banget. Zina itu juga enak. Tapi bukan berarti kalau enak kemudian kita halal. Jadi oleh sebab itu tetap kita akui dalam soal musik ada khilafiyahnya, gitu ya. Tugas Anda dalam khilafiyah ini adalah melepaskan diri, nggak boleh hanut. Lalu di sini Imam Ibnu mengatakan, tetapi ia tidak diwajibkan menutup telinganya apabila mendengarkan suara, sedangkan ia tidak bermaksud mendengarnya. Kalau Anda tidak berniat mendengarkan musik, tapi musik itu terdengar, Anda sedang tidur,
ternyata ada yang sedang nikah, habis-habisan dangdut. Oh, cocok pula dengan tahun 80-an. Nah, di sini Imam bin Qayyim mengatakan, apabila terdengar musik tapi tidak ada niat mendengar, maka tidak perlu menutup telinga, kecuali kalau sudah mulai menikmati. Kalau sudah mulai menikmati, maka Anda wajib menutup telinga. Tapi kalau sekedar dengar dan tidak menikmati, tidak perlu menutup telinga. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembicaraan kita tentang ibadah mendengar yang wajib tadi sudah, yang haram sudah juga. Yang akan datang adalah pendengaran yang hukumnya disunnahkan. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Apakah yang dimaksud dengan khilafah? Apakah khilafah akan tegak di negeri ini? Apakah di Islam ada dosa jariah dan pahala jariah? Khilafah itu adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah. Ya, ketika Allah turunkan Adam alaihi salam, Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Nabi kita SAW wafat, muncul Abu Bakar dinamakan dengan khalifah. Tapi malah setelah Abu Bakar muncul Umar, tidak lagi disebut khalifah, tapi disebut dengan Amirul Mukminin. Nah, gitu ya. Jadi khilafah itu artinya adalah kepemimpinan. Apakah khilafah ini akan tegak di negara ini? Oh, dalam masalah ini ada 3 pandangan. Pandangan pertama mengatakan di negeri ini tidak tegak Islam dan tidak boleh ditegakkan. Baik. Pandangan yang kedua, di negeri ini tidak tegak Islam dan harus ditegakkan. Hemat saya 2 pendapat ini salah. Yang betul, alhamdulillah di negara kita, negara Islam, dan Islamnya pun tegak di negara ini dengan segala minus dan plus. Saya mau tanya, apa ibadah terbesar dan ajaran Islam terbesar? Salah satunya adalah salat. Di negara ini salat diundang-undangkan, diatur, dilindungi. Salat ini rukun Islam bukan? Apakah negara melindungi, membenarkan dan mengatur? Iya. Islam berarti negara ini menegakkan syariat. Pertama adalah salat. Puasa, apakah negara ikut campur soal puasa? Ikut campur. Soal zakat, soal haji. Ternyata rukun Islam yang 5, inilah ajaran terpenting dalam Islam. Ternyata Anda lihat ini diambil alih oleh negara dengan baik. Negara ini tidak mau ada perzinahan, maka agama pun negara ini mengatur pernikahan. Negara ini pun mengatur perceraian. Ini pun negara Islam, ini pun ajaran Islam. Jadi keliru kalau dikatakan misalnya, oh belum tegak qisas, belum tegak potong tangan, belum tegak hukum rajam. Itu ajaran Islam, betul. Tapi dibandingkan rukun Islam yang 5,
Rajam, kisos, ini semuanya lebih kecil. Kita nggak mengecilkannya, cuma dibandingkan rukun Islam yang 5, tentu kisos ini jauh lebih kecil dari itu semuanya. Maka oleh sebab itu, mungkin saya bukan orang pintar, tapi alhamdulillah saya membaca banyak literatur. Kesimpulan, negara kita ini alhamdulillah adalah negara Islam dan negara yang menegakkan Islam. Kalaupun ada 1, 2, 3 ajaran yang belum ditegakkan, betul, tidak ada hukum tangan, potong tangan dan lain-lain, betul. Tapi induk dari ajaran Islam, rukun iman yang 5, rukun Islam yang 5, alhamdulillah ditegakkan oleh negara kita. Maka kalau ada yang mengatakan di negara ini belum tegak Islam, maka jangan sampai ditegakkan. Ini kalau datang dari non-muslim kita pahami. Tapi kalau ini datang dari liberal, ini bermasalah. Nomor 2, ada juga yang mengatakan agama Islam belum ditegakkan di negara ini dan harus ditegakkan. Salah juga. Yang terbaik nomor 3, di negara kita alhamdulillah Islam sudah tegak. Ajaran-ajaran inti dalam Islam, rukun Islam yang 5, itu ditegakkan di negara kita. Betul ada beberapa yang belum. Makanya plus minusnya. Jadi dengan segala kekurangan dan kelebihan, negara kita negara Islam dan menegakkan syariat Islam. Walaupun sekali lagi ada kekurangan, ya kita belajar untuk menyempurnakan itu. Apakah di Islam ada dosa jariah? Iya, ada dosa jariah. Salah satu dosa jariah yang disebutkan Nabi SAW adalah dosa yang dilakukan oleh Qabil. Anak Adam yang bernama Qabil membunuh Habil. Dia yang mengawali dosa yang bernama pembunuhan. Maka kata Nabi SAW, semua pembunuhan sampai kiamat dosanya terlimpah kepada Qabil, li'annahu awwalu man sanna bil qatl. Karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Di antara dosa jariah adalah dosa kesesatan, dosa bid'ah dan lain-lain. Baik. Pahala jariah juga ada. Pahala jariah seperti mengajarkan ilmu kepada 1 anak, kepada 2 anak. Besok kita wafat, anak-anak ini masih melakukan salat seperti yang Anda ajarkan. Ini akan menjadi pahala jariah. Seorang muslim yang awalnya awam dalam Islam, di mana dia hanya mengerjakan amalan wajib saja, selanjutnya dia belajar sunnah untuk meningkatkan kualitas ibadah, hingga muncul banyak ujian hidup yang menyusahkan. Jika dia kemudian gara-gara itu jadi malas untuk melanjutkan ibadah sunnahnya, apakah dia jadi berdosa karenanya? Jelas berdosa. Jadi kebaikan ada tantangannya. Masalahnya jemaah sekalian, Anda lihat, penjahat-penjahat itu berani dengan tantangan. Ini pencuri, tantangannya apa? Penjara. Ini korupsi, apa tantangannya? Penjara. Ini zina, apa tantangannya? Jabatannya hilang. Kalau penjahat-penjahat ini berani dengan tantangan, kenapa orang-orang baik takut dengan tantangan? Itu ya. Jika dia kemudian benar-benar meninggalkan amalan sunnah dan hanya yang wajib saja sebagaimana kondisi awal, dan seiring dengan itu maka ujian hidupnya meredah dan dia bertahan seperti itu saja, dosa ini salah. Jadi mengamalkan sunnah akhirnya hidupnya susah. Tapi begitu dia tinggalkan sunnah, hidupnya mulai membaik. Itu enggak masuk akal. Justru menjalankan sunnah itu mendatangkan keberkahan, menghasilkan keberkahan. Bagaimana menikmati fatwa daripada Asatiz Al-Irsyad bahwa membaca Al-Kahfi hadisnya lemah, rutin di malam ya. Nah, ini yang lagi heboh. Tapi alhamdulillah ini bukan persoalan besar. Anda baca, Anda nggak baca, Anda nggak berdosa kan? Nah, jadi yang pertama Anda mesti tahu bobot hukum persoalan ini besar atau tidak. Ternyata bobot hukumnya kecil. Baik. Membaca Quran Al-Kahfi pada malam Jumat. Satu-satunya hadis yang mengkhususkan malam Jumat itu adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, yang meriwayatkan dari Abu Sa'id bernama Qais bin Abbad. Yang meriwayatkan dari Qais namanya adalah Abu Mijlas.
Yang meriwayatkan dari Abu Mijlas namanya adalah Hashim Ar-Rumani. Setelah Hashim Ar-Rumani muncul 3 rawi yang berbeda. Ada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, lalu yang ketiga, nomor 3 saya lupa. Nomor 3 inilah, tiga orang inilah yang kemudian berbeda dalam menyebutkan riwayat. Ada yang mengatakan yaumul Jum'ah, hari Jumat, malam Jumat, tapi yang satu mengatakan tidak ada Jumat, tidak ada hari Jumat. Dari 3 orang yang meriwayatkan dari Hashim Ar-Rumani, 2 orang tidak menyebutkan Jumat, 1 orang menyebutkan Jumat. Sehingga ulama-ulama hadis mengatakan pengkhususan hari Jumat itu datang dari 1 rawi. Ya. Tapi 2 orang rawi lain, Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah bin Al-Hajjaj, karena 3 orang ini yang meriwayatkan hadis itu dari Hashim Ar-Rumani. 2 orang sepakat meriwayatkan tanpa menyebutkan Jumat, yang satu menyebutkan Jumat. Ala kulli hal jamaah sekalian, saya lihat pendapat paling bijaksana dalam hal ini adalah pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadisnya dhaif, tapi menjalankannya sebagai fadhailul amal dibenarkan. Menjalankan, menggunakan hadis dhaif bukan untuk dasar amal, tapi untuk fadhailul amal saja. Boleh atau tidak? Jumhurul ulama membenarkan fadhailul amal dari hadis dhaif. Yang enggak boleh adalah hadis dhaif untuk dasar amal. Kamu baca Al-Kahfi menggunakan surat hadis dhaif, enggak boleh. Baca Al-Kahfi gunakan hadis yang sahih. Tapi untuk fadhailnya boleh menggunakan hadis yang dhaif. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadis itu memang hadis dhaif, tidak bisa menjadi dasar hukum, tapi boleh menjadi fadilah hukum. Selanjutnya bin Baz mengatakan, makanya Ibnu Umar secara pribadi menggunakan hadis tersebut tapi untuk fadhail. Jadi nggak ada salahnya, besok lanjutkan saja. Malam Jumat baca Al-Kahfi, oh hadisnya dhaif, iya. Saya baca Al-Kahfi itu dengan hadis yang sahih. Malam Jumat itu cuma fadhail saja. Maka saya katakan kepada Anda jemaah sekalian, Anda punya kebiasaan bersedekah, dan Anda mengkhususkannya hari Sabtu karena keagungan hari Jumat, karena keagungan hari Jumat. Ada masalah? Enggak ada masalah. Anda punya zakat harta yang dikeluarkan bulan Syawal, tapi ini masuk bulan Ramadan, semua amal dilipat gandakan, maka Anda menyegerakan bayar zakat untuk keutamaan Ramadan. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi menjalankan hadis tersebut sekedar fadhail boleh, tapi untuk menjadi dasar hukum tidak boleh. Wallahu a'lam. Insyaallah besok masuk bulan Rajab. Apakah ada doa dan amalan khusus di bulan Rajab? Yang ada adalah memperbanyak amal secara umum. Salat malam dibanyakkan, sedekah dibanyakkan, semuanya. Memuji seseorang karena amalannya, ilmunya, hartanya, dan parasnya di hadapan atau di belakang orang yang bersangkutan, apakah termasuk pembicaraan baik? Kalau itu untuk memberikan motivasi, ya. Tapi kalau itu dapat menghasilkan takabur, jangan. Yang kedua, mungkin dia tidak takabur, tapi Anda memuji riya, maka nggak boleh juga. Oh kamu cakap, oh kamu luar biasa. Tujuan Anda dengan pujian ini apa? Untuk menonjolkan diri kan? Jangan juga. Jadi silakan memuji, tapi hati-hati dengan dua hal. Apakah pujian ini membuat yang bersangkutan takabur? Jangan. Atau mungkin dia nggak takabur, tapi Andalah yang riya dengan pujian. Dengan pujian itu Anda ingin menempatkan diri dalam hatinya. Itu nggak boleh. Apakah termasuk bid'ah bila seorang merutinkan salat tahajud beserta witir dengan membaca Al-Quran sebanyak 1 juz? Ada 2 kemungkinan. Anda baca salat 1 juz dalam salat malam dengan niat bahwa memang itu sunnah, atau karena hanya
rutinitas biasa saja. Kalau itu hanya rutinitas pribadi, enggak masalah, silakan saja, itu bukan bid'ah. Karena ini rutinitas sifatnya pribadi. Tapi kalau rutinitas itu sifatnya ibadah, oh ini sunnahnya memang seperti ini, harus sujud semalam. Oh itu rutinitas Anda fahami sebagai ibadah, itu berarti bid'ah. Tapi kalau rutinitas itu hanya sekedar pribadi saja, hukumnya dibenarkan. Jadi nggak semata-mata setiap rutinitas itu menjadi ibadah, menjadi bid'ah. Apakah bisa batal bila salat witir dengan niat 1 rakaat tetapi menjadi 3 rakaat? Jamaah sekalian, mengubah niat dalam ibadah sunnah kepada sunnah hukumnya boleh. Atau mengubah niat ibadah wajib menjadi sunnah hukumnya boleh. Yang nggak boleh adalah mengubah niat ibadah sunnah menjadi wajib. Baik, saya nih salat witir 1 rakaat, Allahu Akbar. Tapi saya mikir masa 1 rakaat? Saya ubah menjadi 3 rakaat. Itu mengubah sunnah kepada sunnah, enggak masalah. Baik, mengubah wajib kepada sunnah. Saya salat subuh, Allahu Akbar. Misalnya kita dalam safar gitu, tiba-tiba dikasih tahu belum masuk waktu, masih 5 menit lagi. Akhirnya salat wajib ini saya ubah niat menjadi salat sunnah. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh nomor 3, salat sunnah dirubah menjadi saya salat sunnah, Allahu Akbar. Niat saya qabliyah zuhur, tahu-tahu dikabarin ternyata waktu udah masuk. Saya ubah jadi zuhur, itu enggak boleh. Jadi mengubah sunnah kepada sunnah boleh, mengubah wajib menjadi sunnah boleh, tapi mengubah sunnah menjadi wajib tidak dibenarkan. Sejauh mana pengaruh doa orang lain terhadap diri sendiri seperti doa minta ampun untuk orang lain yang kita mintakan kepada Allah dan doa. Di antara doa yang diterima dan diijabah oleh Allah adalah da'watul mu'min ala akhihi dhahril ghaib. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Itu doa yang diterima oleh Allah. Kadang-kadang kawan kita begini, doa Anda untuk saya, sepanjang doa Anda rahasia, insya Allah Allah dengar. Tapi kemudian siang hari saya tanya, gimana semalam kamu doain saya enggak? Doa dia untuk saya didengar oleh Allah sepanjang itu rahasia antara dia dengan Allah. Nah kalau Anda sudah berusaha menghilangkan rahasianya, doa itu nanti batal ya. Itu ya. Berikutnya, sejauh mana diperbolehkan tidur setelah subuh? Bagaimana manfaat dan mudaratnya apabila tidur ini? Tidur setelah subuh dilarang karena setelah subuh adalah saat ibadah. Setelah subuh Anda harus membacakan zikir subuh, zikir pagi. Nah tidur dalam situasi ibadah hukumnya dilarang. Kalau Anda tidur dalam situasi ibadah wajib, itu tidur haram. Kalau Anda tidur dalam situasi ibadah sunnah, tidur Anda makruh. Nah, kalau Anda mau tidur pagi, lakukan apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Beliau radhiyallahu anha tidur pagi setelah masuk waktu syuruk. Maka setelah subuh beliau tilawah, beliau berzikir. Begitu sudah selesai syuruk, sudah masuk syuruk, beliau pun radhiyallahu anha tidur. Kalau habis sholat subuh langsung jangan. Membaca Al-Quran di handphone apakah sama saja dengan kitabnya? Karena untuk orang berumur, Al-Quran di handphone tulisannya lebih jelas. Jawabannya sama, nggak beda. Tapi matikan paket datanya. Karena nilai bacaan Al-Quran terletak pada hurufnya. 1 huruf 10 pahala. Jadi tidak terletak pada alatnya, tapi pada hurufnya. Nah, tapi perlu mematikan paket data karena nanti ada lagi baca Quran, jangan ada yang mengganggu. Dibaca Quran, Hamim, paket Anda sampai. Niatnya 1 juz cuma sehalaman. Jadi kalau Anda bisa menghilangkan
Bagian-bagian yang merusak konsentrasi nggak ada masalah. Ya, matikan paket datanya, baca Quran dengan handphone, pahalanya nggak berkurang sama sekali. Wallahu a'lam. Bahkan ada program Al-Quran yang sangat bagus di sebagian handphone itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.